tahu nggak sih si CSB ini kabur loh ke Singapura soalnya Gara-gara dia begini. nipu temen gue, kata dia gitu kan. Terus aku langsung dalam hati langsung down saat itu juga, nggak ngomong apa-apa, aku cuma nangis. I think every woman has their own struggle ya. Iya. Pernah nggak tapi lu merasa, aduh Jess, gara-gara lu nih. Itu gara-gara itu dihujat saya itu. Kenapa? Tapi gue pengen tanya, kenapa lu peduli banget sama omongan netizen? Aku juga digugatnya nggak kira-kira pencemaran nama baik karena aku menyebut nama lengkapnya pihak sebelah. Terus udah gitu gugatannya 50 miliar sama 2 rumah. Itu kan ada-ada aja ya. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, ketemu lagi di Kamar Rosi. Kali ini saya mengundang seseorang yang saya anggap adik saya sendiri dan seorang yang menurut saya penting sih didengerin ceritanya. Ada apa dengan seorang Jessica Iskandar? Hai Jess. Halo Kak Rosi, apa kabar? Baik sayang, thank you. Dan congratulations karena Thank you. Aku cuma lihat di Instagram. So he's the lucky guy. Iya, he's the lucky guy. I'm the lucky guy. Vincent, bilangnya apa? Vincent Verhaag. Verhaag. Oh, Verhaag. Ya. Oh, bisa bahasa Belanda nggak lo? Nggak bisa. Bisanya cuma ik liebe dich. Itu Itu Jerman. Jerman. Ik hou van jou. Ih, kononnya ya benar. Ik jou van jou. Ik kan Karena haal. hai. Pokoknya aku cinta kamu, aku mau pulang. Udah gitu aja. Ketemu loh sama Londo satu ini. Londo apa sih lo, San? Belanda sama Betawi. Mama Betawi. Papa Belanda. Ketemu di mana sih kalian? Ketemu Di Bali. Di Bali. Di Bali. Iya, waktu awal-awal aku masih healing. Iya. Kalau kita ketemu jodoh kita di Bali, it's gonna be forever. Amin. Amin. Aku selalu percaya itu. Amin. Kenapa? Karena suamiku, aku ketemu di Bali. Oh ya, Yes. sama. So, kita saling doakan. Semoga kita selalu bersama. Yes. Amin. Amin. So Jess, ada apa sih kamu? Aku tuh udah lama sebenarnya pengen tahu kenapa, ada apa dengan Jessica, soal kasusnya. So tell me, what happened? Iya, namanya hidup ya, manusia tuh kadang up and down. Mungkin saat ini itu aku sedang diberikan cobaan, musibah gitu. Jadi di saat-saat aku sedang hamil, waktu itu melahirkan, dapat kabar bahwa wah ternyata mobil-mobil aku udah dipindah tangankan. Dan kemudian ketika cek mutasi-mutasi yang seharusnya masuk, ternyata itu semua nggak masuk. Jadi dari situlah mulai kaget. Dan pas dicek, wah orangnya udah nggak ada gitu. Jadi musibah ya yang nggak disangka-sangka yang dateng gitu. Sorry Jess, kenapa aku selalu ingin dalam setiap perbincanganku ini tentang kekuatan perempuan. So, ini tentang seorang Jessica Iskandar yang pindah ke Bali karena ingin memulai hidup yang baru. Iya. Dan seorang diri. Bersama anak El Barak. Iya. Waktu Jelas, itu ya. tapi kan bagaimanapun juga kamu harus iya. survive financially. Iya. Secara keuangan kamu harus survive. Makanya kemudian kamu ingin punya usaha. Tapi usaha itulah yang kemudian menjerat kamu sampai saat ini. Iya, benar. Ini pelajaran sih Jess. Kan kamu, aku dengar ketipu sampai 9,5 miliar gitu. Iya, hampir 10 ya. Hampir 10. Kok bisa sih, Jess, gue tuh 10 miliar tuh sampai bongkok juga susah. Kamu gampang banget itu, Jess. Iya, jadi gimana ya, ini juga mungkin terlalu mudah percaya. Itu sebenarnya salah gitu. Jadi pelajaran buat aku karena terlalu mudah percaya. Dimana aku pikir teman, terus dia juga sosok yang
bisa memberikan kepercayaan gitu, bisa meyakinkan dirinya bahwa dia tuh yang entrepreneur, terus dia kenal banyak orang, terus dia kenal orang-orang penting, bla 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 bla. Portfolio CV-nya keren lah. Portfolionya iya gitu. Jadi tuh dari situ bikin aku sama dia tuh kayak ada rasa trust yang dibangun dari pertemanan dulu gitu. Dari situ berlanjut ke bisnis gitu. Mulai waktu itu mobil aku kan ada Alphard di Jakarta waktu aku di Bali. Jadi Alphardnya tuh nganggur. Sama dia ditawarin, mau nggak? Supaya ini disewain gitu ya? Disewain, Karena ini kan usaha sewa menyewa mobil sewa kan? menyewa mobil gitu. Ya aku pikir karena tawarannya menjanjikan, Daripada mobilnya nganggur. daripada mobilnya nganggur, aku bisa dapat 22 juta per bulan, kenapa enggak gitu kan. Dari situ awalnya gitu. Terus akhirnya kamu naruh duit? Dari 1 mobil jadi 2 mobil sampai 11 mobil gitu. Oh jadi kamu dalam bentuk barang nih? Dalam bentuk ada yang bentuk uang, ada yang bentuk barang gitu. Karena memang mau usaha jual beli mobil di Bali. Sewa. Sewa mobil di Bali. Iya. Gitu. Dari mulai kamu percaya, habis itu taruh mobil, taruh uang, sampai sekarang itu kamu tahu bahwa kamu ada isu itu berapa lama? Dari aku tahu ada something wrong itu pas banget setelah aku melahirkan, berapa hari gitu. Iya kan? 3. Jadi dia masih di dalam ruangan rumah sakit di mana dia lagi mengembalikan recovery habis melahirkan. Disitulah dapat kabar dari ya temennya yang juga kenal dia kayak gitu, bahwa ini terjadi, lo coba cek deh. Nah di situ kan jadinya kayak oke, wait, lalu dia cek, dari situ aku juga cross check dan sempet diangkat sama CSB. Sama orang itu. Sorry, jadi kamu lagi di recovery Habis melahirkan. Masih di rumah sakit. dan baru ketahuan bahwa orang ini try to Ada isu. ada isu. Iya, ternyata orang ini juga ada masalah sama orang lain, terus dia pergi. Makanya teman aku dan teman yang kenal dia juga Kabarin. cerita, tahu nggak sih si CSB ini kabur loh ke Singapura, soalnya Gara-gara dia begini. nipu temen gue, kata dia gitu kan. Terus aku langsung dalam hati langsung down saat itu juga, nggak ngomong apa-apa, aku cuma nangis. Terus aku tutup teleponnya, aku nggak tahu mau cerita gimana gitu, karena hati aku tuh blank banget. Kayak waduh gimana ya gitu, aku harus gimana ya gitu, sedangkan bayi aku ada di sebelah, aku lagi ditungguin keluarga juga, aku cuma bisa Do you know diam. about this? I knew. Cuma gimana, aku coba berusaha untuk kayak gimana ya Kak, kayak aku mau kasih tahu, wah ini udah beberapa lama lagi mau melahirkan, kalau aku kasih tahu sekarang gimana? Terus aku mikir lagi, kalau aku kasih tahu setelahnya, ketika dia harus bahagia karena dia telah melahirkan putra yang sehat dan segalanya, jadi bingung. Sebelum aku menceritakan ke dia, karena aku lagi cari momentum yang pas, sudah dikabarin oleh temannya sendiri. Dari situ ya sudahlah, karena sudah kebongkar, saya jelasin dan saya cross check, saya telepon CSB, dia angkat dan di situ dia mengakui bahwa dia memang salah. Dia mengakui. Jadi sebenarnya kamu udah mulai mencium kan, udah mulai tahu. Sudah. Tapi karena Jess Lagi sedang mau melahirkan, lagi itu momentum saatnya dia udah mau pecah ketubannya. Iya. So aku mikir, aduh. Iya. Itu bijak sih. Kalau aku kasih tahu sekarang, nanti gimana? Malah stres, malah aku udah kepikiran tuh kayak momentum yang mana nih yang tepat untuk memberikan dia informasi ini bahwa ini terjadi. Walaupun belum 100%, tapi indikasinya sudah dari kiri kanan yang telepon saya. Ternyata dia dengar sendiri tuh 3 hari di ruang recovery. Itu rasanya tuh kacau banget sih. Dari perasaan happy, bahagia, proses pelahiran lancar, gampang, mudah, anak sehat, tapi langsung kayak
ditimpa sama berita itu tuh kayaknya, waduh nggak tahu. Itu pun aku masih takut harus cerita sama siapa. Aku takut sama cerita sama suamiku. Aku pikir, aduh aku takut nanti ngeganggu kebahagiaan dia gitu. Padahal dia udah tahu juga. Padahal dia udah tahu gitu. Aku pikir, aduh aku kenapa bikin masalah ini ya? Kenapa ya? Aduh kok bisa ini terjadi sama aku gitu. Aku ketakutan gitu dalam hati aku. Aku cuma bisa nangis. Orang-orang mikirnya aku nangis gara-gara happy, bahagia, tapi aku nangis yang lain gitu. Tapi akhirnya aku beraniin diri, aku cerita, sayang kamu tahu nggak? CSB kabur dan aku kerja sama dia kayaknya juga kena gitu. Aku jawab, aku udah tahu, aku udah kontak. Gitu. Nah di situ kita mulai kebuka. Aku akhirnya ya udah aku jelasin semua yang saya tahu. Mau itu benar nggak benar, intinya aku udah memberikan dia informasi yang saya dapat. Dari situ permintaan aku dari awal tuh satu aja, kamu jangan fokus ke ini, fokus aja dulu sama Buat the baby. recovery and the baby. Masalah ini nanti aku yang coba tanganin. Iya, Nanti karena aku gimana. sempet sakit awalnya Iya. gitu. Aku mau kasih sebuah cerita penting di sini tentang seorang perempuan. She is a single mother waktu itu. Dan pasti Jess juga harus berpikir kan bagaimana supaya bisa survive. Makanya Jess harus punya usaha investasi. Iya. Bahwa perencanaan atau keputusan investasi itu salah, itu soal lain. Tapi sebagai perempuan mandiri, kamu harus juga memiliki kemampuan untuk menghidupi dirimu Iya. dan juga anakmu. Iya. Sampai kamu ketemu dengan pria Belanda Betawi ini. Iya. Dan lahirlah seorang bayi yang luar biasa. Dan di hari kelahiran yang harusnya kamu bahagia, kamu baru tahu juga bahwa investasi kamu waktu Iya. healing di Bali itu it's totally Opposite, ya. shit. Ya. Itu pengalaman luar biasa sih. Iya. Kalau aku, kenapa aku mengundang kamu sih, Jess? Itu menurut aku itu akan memperkaya kamu sebagai seorang manusia. Amin. Amin ya. So, tentu uang perlu Buat hidup. atau dipersoalkan. But ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Iya, bener banget. Ini aku berharap juga dengan aku share cerita ini, orang jadi belajar dari kisah ini untuk nggak mudah percaya sama orang, lebih berhati-hati. Karena ketika aku share cerita ini aja, banyak banget komen yang masuk tuh yang kayak, wah aku juga pernah ngalamin ini, aku juga ini. Jadi kita saling share, saling menguatkan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini terus banyak orang yang denger, jadi bisa lebih hati-hati karena ini tuh bisa gampang banget terjadi sama orang lain. Seorang Jessica Iskandar bisa tertipu itu agak, Iya. menurut aku agak konyol sih. Iya. Berarti kan orang ini jago banget convince. Iya. Dari portfolionya, dia foto-foto sama siapapun. Jangan pernah percaya sama orang dengan foto-foto dengan pejabat. Itu Baru aku mau bilang itu, never judge a itu book by its cover, ya. Ya, itu udah chapter awal. Jangan pernah, knock on wood. Saya tuh nggak pernah percaya. Semakin dia menjual dirinya dengan gue pernah foto sama ini, aku udah pasti enggak sih. Tapi pasti mungkin buat Jess waktu itu kan pasti dia bisa foto sama pucuk-pucuk pimpinan yang kayak keren gitu kan. Ada portfolio yang Iya, lebih ke dari cerita-cerita dia sih, kayak misalnya dia join ini, terus dia ada di sebuah event besar negara, terus dia naro 50 mobilnya dia, terus kayak dia tiba-tiba bisnis dengan orang ini, terus dia punya link kenalan dengan orang ini yang membantu aku, memudahkan aku segala macem gitu. Jadi tuh dia bener-bener kasih servis, bener-bener ngasih bukti nyata dia kenal, dia kasih servis, dia kasih wujud dirinya sukses, wujud dirinya yang sebagai Yang usia muda ya, entrepreneur. masih 20 something dan bisa seperti itu kan, jadi kayak bikin rasa percaya loh gitu. Terus apalagi dengan sikapnya dia yang lugu, yang kayaknya tuh nyamuk mau gigit dia aja tuh dia akan biarin Baik gitu. banget Baik gitu ya. banget gitu. Jadi aku tuh
kamu nggak punya alasan tuh nggak percaya sama dia. Iya gitu, apalagi dengan hubungannya dengan pacarnya juga lugu banget. Bener-bener perempuan yang lugu deh, bener-bener perempuan. Jangan-jangan Ini sebenarnya juga tuh- cowoknya lugu. Jangan-jangan sebenarnya tuh pacarnya juga nggak tahu itu siapa, nggak tahu. Gue juga baru diajak saat itu. Tapi what was the first moment that wakes you up? The context. Ada sesuatu nih yang Oh pas ini dia kan dikenalin sama istri saya Jessica. Ya saya kenal-kenal aja awal-awal nongkrong bareng apa segala. Karena dia udah kenal duluan, aku kan dikenalin jadi aku ya udah aku blend in aja dulu. Just go with the flow. Dari situ kayak tertarik sama usahanya dia. Terus aku juga mikir ya kenapa enggak? Apa aku join aja? Pas join ngomong-ngomong tapi dia menawarkan tuh yang hal yang lain. Yang onlinean, judi online kayak melawan gitu, hukum. yang melawan hukum. Di situ aku kayak wait a moment. Ini something not right. Nah, dari situ aku udah mulai kayak nanya dia kontraknya gimana. oh jadi first instinct dari lo begitu dia bilang nih bisa dapet cuan nih dari Saya judi pun juga online. teks dia dan telepon dia mengenai kontrak yang belum terbit malah. No, sorry. Jadi pertama kali dia bilang nih, yuk ada investasi judi online, Iya. lo udah langsung Aku nggak mau. ilfeel. Aku tolak itu. Saya nggak ikut-ikutan itu. Saya tolak. Saya nggak mau. Invest di sini, invest. No. Saya punya keluarga. Kalau saya mengasihkan duit dari situ kasih ke keluarga, aduh. Jangan kita kasih makan keluarga dari uang yang No nggak baik. way, enggak. Walaupun tampilan saya begini, tapi no way. Enggak. Saya nggak mau kayak gitu. No. Nah dari situ tapi lu udah dapet insting Udah. ya, Vince. Udah. Terus kamu bilang kejar kontraknya. Ya. Dan disitulah dia mulai lari-lari. Dari situlah alasannya yang Itu pas muncul. aku udah hamil besar banget Sudah. itu, udah 9 bulan, 8-9 bulan. Jadi saya ya sebagai suami ya udah aku aja yang nagih. Tapi di situ ya proses ya lagi dibuatin lagi ini lagi itu. Dengan alasan yang dibuktikan bahwa dia lagi sibuk kayak gitu, kayak bisa dipercaya. Nah dari situ kan abis ngomong gitu kan waktu mengalir lagi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, taunya sebulan keinget lagi, ingetin lagi, ya terus aja kayak gitu sampai ini terjadi dan kebongkar, ke blow up kayak gitu dan ke blow up dari temennya kita yang kenal dia juga. Itu yang di recovery room itu. Betul. Gitu. Padahal saya ditelepon sama orang yang sama, cuma aku bilang, aduh bentar dulu deh. Kalau saya kasih tahu sekarang, wah nggak punya hati untuk melakukan itu. Walaupun aku mau jujur, bukan aku mau nutupin, tapi kayak momentumnya itu tidak Ya. tepat. Karena udah pecah ketuban, udah mau saat-saatnya babynya mau keluar, mau dimelahirkan. Jadi aku juga kayak serba salah. Akhirnya dia ditelepon, ada di situlah kita langsung aku udah tahu sharing. You know what? Actually, the good thing about your relationship adalah yang kayak gini-gini nggak merenggangkan, Iya, tapi itu menyatukan kalian. iya benar. Itu menurut aku sebuah winning story. Sering sekali ada hal-hal yang kayak gitu itu membuat, kok lu tahu lu nggak cerita sama gue? Kalau ini. Sesulit apapun satu cerita, kalau cerita itu justru menyatukan, I think that's a good story of the life. Iya. Dari sini sih udah buat pribadi aku sendiri aja ya Kak, tuh aku ngerasa wah ini aku bersyukur banget punya suami yang ini udah jelas-jelas ini masalah aku ya, ini yang rugi juga aku, yang aku harus hadapi itu juga tuntutannya kepada aku gitu. Tapi itu suami mau jalan, suami tuh mau urusin, suami mau ketemu ini, cari yang terbaik, cari waktu itu momen-momennya cari pengacara yang bagus, yang bisa ngerti hati kita juga gitu kan. Bener-bener tuh suami kayak 100% gitu, karena terus terang aku waktu itu sempat drop, aku sempat sakit, masih menyusui juga, lagi sakit-sakitnya awal-awal menyusui kan. Jadi nggak tahu mau gimana, cuma bisa nangis. Anak tidur aku nangis di pinggir ranjang, bangun lagi
nemenin anak lagi. Itu cuma yang itu doang aku bisa lakuin. Aku nggak bisa ngelakuin apa-apa karena otak aku bener-bener blank gitu. Ketemu orang aku bisa ketawa, tapi habis itu aku nangis lagi, stres, nggak tahu harus gimana. Jerih payah aku dari pagi sampai pagi lagi selama belasan tahun, bles gitu aja. Rencana aku KPR rumah, ada uang yang udah aku siapin buat bayar cicilan-cicilannya sampai 5 tahun ke depan, bles hilang gitu aja. Sampai aku tersadar bahwa wah ini cicilan ternyata nunggak, sekarang udah mau 3 bulan. Jadi masalah-masalah ini tuh bener-bener ibaratnya tes nih buat sang suami. Sang suami tetap dari situ tetap gigih, tetap support aku secara mental, secara batin, ada di sisi aku. Berangkat misalkan kayak kemarin aja deh contohnya, kita 1 tahun anniversary, aku ajak keluarga besar ke Sumba, suami harus sidang, besoknya langsung terbang ke Bali, dari Bali langsung ke Sumba, dari Sumba balik lagi harus ke Bali. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh buat aku membuka mata aku bahwa wah, this is the real man, this is the real person yang will be there for me gitu. Bahkan bukan masalahnya suami, tapi suami mau ada di depan gitu. Suami mau ngelakuin semuanya itu tanpa pernah aku minta, tapi menawarkan diri. Jadi itu bikin aku tersadar bahwa oh Tuhan, terima kasih, Tuhan tuh meskipun memberikan aku musibah yang berat yang aku nggak pernah sangka-sangka ini, tapi Tuhan telah menyiapkan apa ya istilahnya bantuannya gitu. Tahu nggak, sering sekali dalam kehidupan itu kita harus dikasih yang kecut supaya kita tahu we have sugar in our life. Iya. Pernah nggak tapi lu merasa aduh Jess, gara-gara lu nih agak ada Di awal-awal aku sempat kayak harusnya lebih teliti, tapi aku mikir lagi, namanya manusia. Saya pun juga bukan pernah sering berbuat salah, tapi yang paling penting yang saya sering bilang ke Jess, salah itu nggak apa-apa, asal kita ambil hikmah baiknya dari kesalahan kita. Untuk dari situ kita bisa membelajar untuk tidak diulangi lagi. Selain itu, dengan hikmah baiknya ini kita juga bisa memberikan informasi ini ke teman-teman terdekat kita atau siapapun itu biar tidak mengikuti jejak kita yang sama. ada lesson learned ya. Yes. Karena seorang Jessica ini orang nggak percaya Jess, lu kan dalam social media lu tuh hidup lu enak banget gitu, keren banget hidup lu. Amin. Hidup dalam poster-poster or foto-foto di Instagram, di social media yang bisa nginep di hotel manapun di Bali, bisa kemanapun. Hidup lu tuh kan nggak ada susahnya, kayaknya ini orang tajir banget, bisa ini. Tapi siapa yang tahu bahwa hari ini Jess bilang harus nangis di ujung tempat tidur, harus nyusuin anak, tapi juga tahu bahwa ada persoalan finansial. Sebenarnya apa yang dihadapi oleh Jess adalah persoalan banyak perempuan. Hanya karena Jess ini kan terkenal dan dalam sosial medianya harus ada high profile. Iya. Tapi sebenarnya dari sisi Normal person, she's normal the same, I sama am, dengan yeah. iya. sama. Sama, iya. I think every woman has their own struggle ya, Iya. gitu. Dan mungkin kapasitasnya beda-beda. Mungkin struggle-nya buat aku berat, tapi mungkin buat orang lain itu Belum tentu sepele. berat, ya. Struggle orang lain mungkin itu sepele, tapi buat dia berat gitu. Kita nggak tahu orang lain gitu. Yang kita tahu diri kita gitu. Itu sih. Ya. Jadi kamu potong rambut nih karena apa? Ini karena aku ditawarin, Mbak Jessica mau nggak ikut terlibat untuk donasi. Jadi kan banyak pejuang kanker yang harus kemo dan rambutnya harus digundul. Mbak Jessica mau nggak potong rambutnya minimum 20 cm untuk dijadikan wig gitu. Aku pikir ya aku saat ini mungkin sedang mengalami musibah, tapi bukan berarti aku berhenti berbuat baik gitu. Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang baik, kenapa nggak aku lakukan? Well, itu cuma rambut yang tetap akan bisa tumbuh. Gitu. Jadi kalau itu bisa bikin orang lain happy, bisa support mereka dengan apa yang aku lakukan, then I'll do it gitu. Jadi aku potong rambut aku untuk dijadiin wig. Tapi bener nggak kata orang-orang sebenarnya kamu lagi ini jadi harus jual aset untuk
Itu bener, asetnya adalah rumah. Karena rumahnya itu kan KPR. Dan kreditnya per bulan juga besar gitu. Kamu sama banyak orang ya, kamu KPR juga. Iya, Sama. KPR. Itu gara-gara itu dihujat saya itu. Kenapa? Gara-gara apa ya? Mungkin nggak tahu opininya netizen ya, tapi mereka masih sih kayak suaminya kerja apa sih, suaminya kok nggak mau bayarin sih, suaminya nggak mau gini sih, tapi kan itu kan menurut saya kayak saya menikahi Jess dengan konsep untuk 5-10 tahun ke depan. Masa gara-gara ada peristiwa ini saya dan istri saya harus potong masa depan kita karena harus membayar one of her credits. It's like kan harus diimbangin. So what do we have to do? If bisa aja I stop everything, I sell my own house, I sell my own stuff untuk menutupi ini. Tapi and then what? Then I'm gonna question myself. Wait, nanti buat kedepannya gimana nih yang kita rencanain kayak gini? Jadi savings untuk ke depan. Yes, jadi itu nggak. Netizen merasa bahwa kamu nggak bertanggung jawab. Iya. Suami yang dasar pria tak bertanggung jawab. Maksudnya saya juga manusia, saya bukan pahlawan. Kalau saya kaya, kita nggak tinggal, you know what I mean? I would be living in a mansion. Aku mungkin udah di luar negeri, kita jalan-jalan di private jet. Aku cuma sekedar manusia biasa, aku juga berusaha. Untuk bayarin rumah kayak gitu, itu was not in my financial cash flow. So tiba-tiba ada musibah ini sesuatu yang saya harus otomatis pasti saya akan bantu. Itu nggak diragukan. Cuman aku juga harus cek cash flowku juga. Karena it's something new dalam cash flow saya dan istri saya. Yang kita tiba-tiba out of nowhere, bluk, dapet tuh di meja. Bluk, nih, tang, kita harus bayar ini. Kan agak shock. So, it's about money management. Ini gimana nih kita akan mengelolanya dan selanjutnya gimana biar nanti kedepannya juga aman. Tapi gue pengen tanya, kenapa lu peduli banget sama omongan netizen? Bukan peduli, kayak gini ya, lebih kayak apa ya, kayak Lu nggak mau terganggu dengan ketika netizen bilang, kok suami nggak bertanggung jawab gitu? saya cuma bisa ketawa karena menurut saya pribadi orang-orang itu belum memegang duit atau belum pernah memanage keuangan dalam kehidupannya. Kayak gitu. Saya di sini kan juga menikahi istri saya kan bukan menjadi pahlawan yang berduit, yang bisa, wah ditipu, santai, nih gue balikin duitnya. No. Kalau bisa ya kenapa, you know what I mean, like money nggak segampang itu kita cari kan harus berusaha. Cara yang paling netizen gak usah harus dijawab dengan kayak gitu-gitu sih. Yang penting kamu jagain dia. Yang penting istri saya tahu saya berusaha, yang penting istri saya tahu what I do for her, what I do for the family, itu saja yang paling penting. Apa yang lain mau berpikir apa segala, whatever. Yang penting dia tahu kebenarannya kayak gimana, itu buat aku yang paling penting. Yeah. Itu saja. Kebayang sih gak gampang banget buat lu, Jess. Dan kemarin ini kita ngobrol hari Kamis, Selasa kamu baru sidang ya. Kamu emosi lagi karena nggak datang juga dia ya? Iya, aku berasa capeknya Kak. Aku digugat bersama suami. Dan kamu kan udah di Bali kan, jadi kan kamu harus bolak-balik. Iya. Dan kamu disiplin datang. Disiplin datang, selalu Wajib. datang. Aku itu salah satu etikat baik di mana kalau kita memang tidak bersalah kita harus hadir. Kalau memang panggilan dari negara jangan kita mangkir, hadir. Kita hormati, Kita di sini kan nggak mau melanggar. Dan dia nggak pernah datang sama sekali. Zero. Itu yang bikin kamu emosi ya? Iya, karena aku ke Jakarta bukan cuma kita berdua, aku harus bawa bayi karena bayinya masih nyusu. Bawa juga susternya, perabotan lenongnya, terus bawa juga asistennya untuk bantu gitu. Jadi rame gitu setiap berangkat bolak-balik setiap kan minggu. Duit, Kak. Terus udah gitu di momen dimana pihak sebelah itu nggak pernah datang. Jadi ibaratnya ini kita udah kayak batin, aku bolak-balik ninggalin anak aku di Bali karena dia harus sekolah. Aku kan sebagai seorang ibu tuh kepikiran gitu ya. Aduh, anak aku harus aku tinggalin lagi. Ini bayi aku harus aku bawa ke sana ke sini. Aku tuh jadi otak aku tuh mumet gitu. Terus udah gitu aku juga digugatnya nggak kira-kira pencemaran nama baik karena aku menyebut nama lengkapnya pihak sebelah. Terus udah gitu gugatannya 50 miliar sama 2 rumah. Itu kan ada-ada aja ya. Jadi kayak
aku tuh wah nggak ngerti deh. Pokoknya aku cuma berharap ini bisa segera ditindaklanjuti aja, itu aja. Kamu sebenarnya ada upaya mediasi nggak sih katanya? Nah ini lucunya Kak. Jadi jadi kan kalau masalah hukum itu tuh kalau perdata tuh wajib ada itu diberikan dari hakimnya mediasi, tahap mediasi untuk berdamai. Dia mau berdamai, saya juga mau berdamai, kita mau berdamai. Jadi nggak usah repot lah. Jadi ya. saya udah bilang di situ kalau memang mau damai, saya terbuka. Kalian mau berdamai, kalian juga terbuka. Kalau menurut saya pribadi ya Kak, mohon maaf ya Kak. Kalau mau damai itu kan harusnya hati ke hati. Seharusnya ya udah kita Cari solusi lah. kita lupakan dulu pasal-pasal, kita lupakan dulu kuasa hukum kita duduk dulu prinsipal sama prinsipal, hati ke hati. Masa ini aja nggak hadir, saya yang hadir, masa hati saya ke kuasa hukumnya? Is that fair? Itu mah bukan mau damai. Kalau mau damai kan hati ke hati, kayak gitu. Jadinya malah nggak ada. Kan maunya apa? Mau damai atau enggak nih? Kalau mau damai, Padahal pintu sangat damai terbuka. Kita sangat terbuka. Sudah saya umumkan di media apapun, terbuka. Datang aja. Datang aja, ayo mediasi. Kita duduk, kita cari solusi bareng-bareng. Ayo. Oke, kalau kamu menyatakan bahwa kamu salah, saya mau maafin. Ayo kita berdamai. Kan gitu. Tapi datang dong. Dan ini sama sekali ya, batang Nggak hidungnya ada. nggak Malah pernah. saya harus ngadepan sama kuasa hukumnya. Ya tapi kan aku ada kuasa hukum. Ya mau sampai kapan kayak gini? Berarti kan nggak mau damai kalau begitu menurut saya. Masa hati ke kuasa hukumnya? Kayak gitu. Kebayang ya, karena gini, pasti banyak yang merasa bahwa sekelas Jessica, high profile, bisa jatuh dalam yang kayak gini. Gimana banyak perempuan lain atau orang lain. Gitu. Padahal ini sebenarnya isu klasik. Ya. It happens to everyone. Dari komen-komen kita lihat, loh ini kok banyak yang curhat-curhat di komen-komen. Saya tertipu ini, banyak banget Kak yang komen-komen tuh yang curhat out of nowhere. Dan itu the same. Dan kebanyakan yang ngomong itu semuanya wanita, jujur aja. Yang komen di IG-nya dia itu wanita yang tertipu Ya, kayak karena gitu, yang mengalami banyak itu. perempuan juga ingin tidak saja dia harus single parent ya, Jess, tapi dia meskipun dia juga punya suami, dia ingin menjadi apa? Independent as a woman, of Independent. course. Dan Yeah. membantu suami juga Iya. gitu. Dan kasihan banget perempuan yang mau Terus kena musibah begini. harus kayak begini. Iya. Ibarat kata aku masih apa ya? Mungkin orang-orang yang ketemu aku tuh masih nanya, "Aduh, lu nggak gila aja udah hebat ya, Jess." Aku tuh ibaratnya gini loh. Sorry Jason. Menurut aku juga keberanian Jessica untuk membuka ini loh. Aku punya feeling sebenarnya mungkin banyak selebritas kayak gini, tapi malu untuk mengakui. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi juga. Ngelihat pribadi aku gitu ya. Oke, gue mengalami ini, hilang segini banyak uang, masih bisa hidup. Tapi gimana orang yang emang menggantungkan, misalnya ya, menggantungkan seluruh hartanya, All in gitu all loh. in buat Buh. bisnis kayak gini, terus udah gitu kena musibah yang sama, gimana mereka Nggak hidup? kebayang. Mungkin rumahnya udah harus ngontrak, nggak bisa bayar kontrakan, akhirnya harus keluar, hidup gelandangan, kan kita nggak tahu. Jadi kayak gini-gini tuh apa ya, harus disuarakan gitu supaya jadi pelajaran buat orang-orang, nggak cuma yang perempuan atau yang laki-laki, tapi semua orang lah menurut aku. Cuman gini, Jess, kalau menurut aku gini juga. Kita menyuarakan kan supaya perempuan ini lebih berhati-hati Iya. dalam investasi. Apapun lah lebih berhati-hati. Ya, tapi Jess kalau orangnya baik, lembut banget. Tadi kamu bilang nyamuk aja dia nggak berani ditepuk. Iya. Dia bisa kasih lihat foto dengan seluruh jenderal bintang 7, 6, 5. Terus baik banget gitu. Kan kita nggak pernah tahu juga ya. So, gimana ya? Itu Menurut pelajaran aku- never judge a book. Kan biasanya kan di Iya. statement itu kan keluar ketika kita lihat sesuatu yang buruk, never judge a book by its cover. Tapi juga tampilan yang baik dan yang bagus dan segala-segalanya itu juga jangan dijudge. Itu. Apalagi Pelajaran. ngedengerin sebuah janji manis yang terlalu manis, yang kadang tuh Things that are too good to be true iya, too good to be true tuh, aduh itu harus harus ada ditanya apa ya ada
Apa question. iya Iya, gitu? iya. Emang iya bisa dapat uang sebanyak itu? Karena kan apa yang dia janjikan ke aku nih ya, satu mobil Alphard 1 bulan 22 juta, Mini Cooper 1 bulan 35 juta, Siapa yang nggak mau? Mercy 1 bulan 55 juta, Hummer 1 bulan 50 juta, Porsche 1 bulan bisa 55 juta, bisa lebih. Ibarat kata 1 bulan itu aku, kalau itu memang real, aku tuh 1 bulan udah bisa dapat tuh 400, 500, 600 juta. Siapa yang nggak mau? Hanya dengan nyewa mobil. Hanya dengan nyewa mobil. Jadi itu terlalu manis untuk jadi kenyataan. Tapi kamu lakukan juga kan? Maksudnya kamu percaya itu, which is yang ternyata Iya. itu ngibul. Iya, karena kepercayaan yang dia bangun tuh ke aku tuh luar biasa ya. Gitu. Dan juga kalau menurut saya pribadi nih, momen dia masuk tepat, itu saatnya dia lagi Yang waktu aku pindah ke Bali itu awal-awal itu kan aku lagi benar-benar broken. Udah broken, sakit pula gitu. Jadi aku berpikir untuk udah deh aku berhenti, rehat dulu dari Dunia entertainment. entertainment. itu. I was thinking like that, kayak mungkin Itu ini. aku was really down gitu. Benar-benar lagi hancur. Tapi kamu pindah ke ketemu Bali, dia? modeling. Ketemu dia jadi teman pertama yang menemani aku, sama pacarnya, sama satu lagi karyawannya. Wow. Gimana kita nggak mau Gimana percaya? aku nggak mau percaya gitu. Dia ada setiap hari nemenin aku, terserah aku mau ngapain, ayo Mobil nongkrong. pakai, supir Mobil pakai, mau apa nih. Di situ aku mulai nanya, kan aku minta ceritanya, pas dia cerita gitu aku mikir kayak, berarti dia masuk saat-saatnya kamu benar-benar broken into pieces, di mana dia ada di sisimu ketika kamu butuh orang yang bukan keluarga, bukan pasangan, tapi benar someone yang tidak akan ngejudge dia ketika dia lagi down. Iya. Aku mikir di situ kayak, wow, kok bisa loh. Tapi bukan karena dia istriku loh, bukan. Cuma she's a strong woman. Dari pengalaman hidup dia sebelum musibah ini, Ya. me as a man aja mikir kayak, aku juga menanyakan diriku sendiri if I could melewatin ini semua. Nggak bisa. It's not easy. Me sebagai laki yang egonya tinggi, yang mau kasih tunjuk sama man, aku aja sampai ngomong sama dia, if I had to do that, belum tentu aku berhasil. Dan yang aku hebatnya, salut sama kamu Jess. Dengan seluruh proses persalinan kamu, aku selalu lihat fotonya keren banget. Itu menurut aku kamu adalah foto di mana perempuan tuh lagi perutnya gede gitu, tapi tetap seksi gitu. Mana gue tahu sebenarnya dalam hati lu, tapi itu keren. Menurut aku gini sih, ketika kamu dapat orang itu, di saat kamu at the lowest level in your life, dan dia menjadi semacam penolong, ya pasti kita berpikir semesta yang memberikan dia. Apalagi kamu di Bali, saya selalu percaya sih kayak gitu-gitu. Bahwa kemudian it turns out atau dia berubah menjadi seperti kayak gitu, ya gak apa-apa. Itu bagian dari semesta ingin kasih lihat juga. Mengajarkan banyak hal ya. Mengajarkan banyak hal. Iya. Jadi ya proses hukum jalani Tetap aja. jalani. Iya. Aku ikhlas, lapang sama kamu. dada menjalani prosesnya semuanya. Ikhlas nerima apa yang terjadi sama hidup aku, sama ya cash flow aku gitu. Tapi aku tetap berusaha lah, optimis, pokoknya memperjuangkan keadilan. Apa yang harus jadi hakmu? Iya, aku nggak mau sampai menyerah begitu saja gitu. Apapun demi kebenaran yang ada, aku nggak akan pernah takut, aku akan terus berjuang. Ini makanya aku jatuh cinta begini, kan dari ini nih. Saya berjuang, pahlawan saya dia, Kak. Kamu paling. Ini, enggak serius saya, seorang wanita yang bisa menyatakan itu, for me it's powerful. Serius, karena saya punya 2 kakak cewek. So, I look at women differently. Kita pria-pria ini nggak mungkin ada di bumi ini tanpa, karena kita kan digandung 9 bulan, kita digedein oleh perempuan. Jadi kita harus menghormati itu mereka benar-benar. Apalagi statementnya begini keluar, wah. So, Vincent and Jess, pasti soal urusan hukum itu banyak lah detail-detailnya gitu. Tapi buat aku ngajak ngobrol Jess and Vincent itu lebih kepada
the power of faith. Yes. Ya, dan terutama dari seorang perempuan yang kelihatan mukanya kan agak-agak lemah-lemah nggak penting gitu kan, lemes-lemes gitu kan loh. Tapi jangan salah loh, di balik muka perempuan yang lemes-lemes kayak gini, Powerful. setiap perempuan itu punya powerful heart. Dan apapun yang kamu akan hadapi, ya be strong, stay strong. I will, ya. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Ya, dan aku selalu percaya ya apa yang diberikan alam semesta itu bagian dari pembelajaran kita. Iya. Bahwa kemudian kamu percaya sama dia ketika kamu at the lowest level, seperti tadi saya katakan, bahwa dia kemudian berubah. Gak usah khawatir. Semesta itu sebenarnya lagi melengkapi kamu. Dia juga akan mendapat jawabannya atau karmanya sendiri dari semesta. Iya, Iya. aku percaya itu. Tapi secara legal tetap berjuang. Tetap fight. Dan satu hal, kamu menghadapi ini, ada si Betawi. Iya. Itu juga pertolongan semesta. Iya, benar. Ya. So, are you gonna be fine? I will, of course, ya. Sampai kapanpun, masalah apapun buat aku ada Tuhan yang lebih besar. Jadi I'll be fine. Ini udah apa ya? Pelajaran, karena kita manusia hidup akan selalu ada masalah, besar kecil nggak tahu. Orang yang nggak ada masalah kalau dia udah meninggal aja. Kalau selama masih hidup pasti ada masalah. Jadi aku akan terus berjuang sih. Apa pesanmu untuk banyak perempuan di luar sana? Kalau kita ngelihat ini jedar dalam Instagramnya atau di social medianya, kan selalu hidup tuh senang-senang aja. Baru kita denger kan, nggak semanis yang difoto. Karena bagaimanapun juga hidup dia tuh juga dengan perjuangan. Tapi apa harus dia difoto tuh mewek-mewek? Nggak perlu juga. Perempuan juga tetap harus cantik. Meskipun di belakang itu. Iya. So what is your message to all women? Mungkin apapun masalah yang kamu hadapi, jangan lupa berdoa dan percaya ada awal pasti ada akhir gitu. Itu semua pasti akan berakhir gitu. Habis gelap terbitlah terang. Selalu ingat itu. Ya. Jadi aku yakin ini mungkin masa yang gelap, memang capek, memang berat. Tapi habis ini pasti akan ada akhir yang indah gitu. Jadi santai aja dan nikmatin gitu. Ini proses kok. Proses ini justru yang indah gitu. Jangan sampai terlalu banyak menghitung bencana daripada menghitung berkat gitu. Lebih banyak hitung yang berkat aja. Satu masalah cukuplah dalam satu hari. Amin, mudah-mudahan. Ya. Vincent, thank you so much. Thank you. Thank you, Well. Ashe believed. Terima kasih ya sayangnya. Terima Kita kasih, ketemu di Kak Bali. Ci. Iya, Ya? kita ketemu di Bali ya. Sayangnya. Sehat-sehat terus. Pokoknya kamu selalu sehat, tetap kuat, Amin. ya. Iya. Untuk dua pangeran yang luar biasa Iya, itu. 3 sekarang nih. 3, ya. I'll see you in Bali. Ya. Amin. Iya, see you Kak. Terima kasih sudah di kamar Rosi untuk adik saya yang luar biasa ini, Jessica Iskandar. Kita ketemu lagi di kamar Rosi. Bye. Makasih Kakak. Sama-sama sayang. Jessica Silalahi. Jessica Silalahi.